Iya, sahabat, jumpa lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, baru-baru ini Bro Giring mengumumkan pengunduran dirinya sebagai calon presiden. Lantaran dari hasil kunjungannya, dia mendapati fakta politik bahwa Pak Jokowi masih sangat dicintai. Dan dari hasil kunjungan ke lapangannya ini, Bro Giring juga menemukan beberapa fakta politik lain. Maka saya menuliskan catatannya yang berjudul Jokowi masih dicintai rakyat, Giring mengundurkan diri, dan 9 calon presiden. Begini. Sahabat, pagi ini Kamis 24 Februari 2022, lagi-lagi Giring Ganesha, Ketua Umum PSI, membuat jagat politik melirik kepadanya. Ada apa? Dalam pernyataan pers yang tumben pagi-pagi, nah kita bisa lihat videonya berikut ini. Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai terbuka sejak awal memberikan kesempatan kepada kader-kadernya untuk maju sebagai pemimpin-pemimpin nasional dan daerah. Tidak terkecuali saya yang memberanikan diri untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia di 2024. Saya bekerja dan berkeliling Indonesia untuk mewujudkan keinginan saya tersebut. Saya bersyukur dapat bertemu sebanyak mungkin rakyat dan tokoh-tokoh di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Ada satu fakta yang hendak saya sampaikan. Ketika saya berbicara soal sosok pemimpin ideal, nama Pak Jokowi adalah sosok yang mendapatkan tempat di hati rakyat Indonesia. Banyak sekali rakyat Indonesia yang ternyata masih menghendaki sosok Jokowi untuk memimpin Indonesia. Ini adalah fakta di lapangan, sekaligus aspirasi masyarakat yang sangat mencintai Jokowi. Namun, dibatasi oleh konstitusi bahwa presiden hanya bisa dijabat selama 2 periode. Berdasarkan fakta itu, saya merasa bahwa tahun 2024 belumlah waktu bagi saya untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Maka hari ini, dengan penuh kesadaran, saya Haji Giring Ganesha Djumario mengumumkan mundur dari pencalonan Presiden Republik Indonesia. Terima kasih dukungan rakyat Indonesia, para donatur, para relawan selama beberapa bulan terakhir ini. Semoga kita semakin solid dan terus bergerak memperbaiki dan membangun Indonesia tercinta. Bersama kawan-kawan DPP Partai Solidaritas Indonesia, saya akan fokus pada perjuangan meloloskan PSI ke Senayan pada pemilu 2024 nanti, menghantarkan lebih banyak lagi kader-kader kami ke kursi parlemen dan eksekutif. Di Partai Solidaritas Indonesia kami membangun tradisi untuk mendengar suara rakyat, kedaulatan tertinggi di dalam politik. Selama beberapa waktu terakhir kami juga di DPP PSI melakukan sebuah ikhtiar, rembuk rakyat mencari penerus Jokowi. DPP PSI meminta seluruh pengurus untuk turun ke bawah, mendengar suara rakyat, menemui para tokoh muda, guru, akademisi, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, dan orang-orang yang kami anggap mewakili suara hati nurani rakyat. Hasilnya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Pak Jokowi masih paling banyak dicintai oleh rakyat Indonesia. Namun, kami juga mendapatkan 9 nama yang diinginkan oleh rakyat untuk memimpin Indonesia. Ke-9 nama akan saya sebutkan sebagai berikut berdasarkan abjad. Emil Dardak, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Muhammad Andika Perkasa, Muhammad Ridwan Kamil, Muhammad Tito Karnavian, Najwa Shihab, dan Sri Mulyani Indrawati. Mereka adalah kader-kader bangsa yang dianggap mampu melanjutkan politik kesejahteraan, politik bersih, dan politik keterbukaan. Atas dasar temuan-temuan itu, selama 9 bulan ke depan, Partai Solidaritas Indonesia akan turun ke basis-basis untuk mensosialisasikan dan mendengarkan pendapat mereka tentang ke-9 kandidat. Kami juga menyediakan sarana kepada rakyat untuk berpartisipasi melalui rembuk rakyat online. Dengan mengikuti polling yang kami sediakan. Jajak pendapat akan kami mulai buka hari ini. Dan akan berakhir
pada awal November 2022. Perkembangan jajak pendapat bisa dimonitor masyarakat luas setiap saat melalui website dan kanal media sosial Partai Solidaritas Indonesia. Masa 9 bulan ke depan akan kami manfaatkan secara maksimal untuk mendengarkan sebanyak mungkin suara masyarakat tentang 9 kandidat. Kami ingin memberikan informasi seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya tentang profil para kandidat. Rakyat tidak boleh membeli kucing dalam karung. Rekam jejak calon presiden harus dibuka secara terang benderang kepada rakyat. Informasi lengkap tentang para kandidat ini kelak bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika berada di kotak suara. Semoga langkah PSI ini memberi manfaat yang luas. Insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik. Karena kita jalani dengan ikhlas untuk tanah air kita. Semoga Tuhan selalu melindungi bangsa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nah, dalam pernyataan pers yang tumben pagi-pagi disampaikannya bahwa ia mengundurkan diri sebagai kandidat calon presiden untuk pemilu 2024. Kenapa? Karena dari hasil turun lapangan ke berbagai daerah dan hasil jumpa muka dengan berbagai kalangan, ia menemukan fakta politik bahwa Jokowi masih dicintai rakyat. Artinya apa? Ya tentu tidak sulit untuk mengartikannya bahwa rakyat masih menginginkan Jokowi sebagai pemimpin, artinya presiden. Atau apakah ada makna lainnya? Ya silakan Anda sampaikan di kolom komentar. Namun juga dari hasil fact finding di lapangan, Giring Ganesha juga berhasil menyerap aspirasi rakyat lewat komunikasi politiknya dengan berbagai kalangan. Bahwa ternyata ada 9 nama lain yang dianggap bisa jadi penerus Pak Jokowi. Urutannya begini sesuai abjad tadi ya, Emil Dardak, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Muhammad Andika Perkasa, Muhammad Ridwan Kamil, Muhammad Tito Karnavian, Najwa Shihab, dan Sri Mulyani Indrawati. Kesembilan figur itu diyakini bisa melanjutkan politik kesejahteraan, politik bersih, dan politik keterbukaan. Rupanya itulah kriteria utamanya. Sehingga nama-nama lain yang selama ini ada tercantum di berbagai hasil polling lembaga survei seperti Mbak Anu atau Cak ini itu atau bahkan Bang Pitung misalnya tidaklah dianggap cukup memenuhi kriteria untuk melanjutkan kerja politik kesejahteraan, politik bersih, dan politik keterbukaan. Mengenai ke-9 kandidat ini tentu masih terbuka untuk direbus atau digodok dalam wacana publik selanjutnya. Maka dalam 9 bulan ke depan, Giring Ganesha pun berjanji akan turun ke basis-basis untuk mensosialisasikan dan mendengar pendapat berbagai kalangan tentang ke-9 kandidat itu. Nah, tulisan ini tidak akan panjang-panjang, sahabat. Intinya, Giring Ganesha telah menyampaikan pesan politik penting bahwa pertama, ternyatalah Pak Jokowi masih paling dicintai rakyat. Kedua, atas fakta itu, maka Bro Giring Ganesha mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Presiden RI di pemilu 2024. Dan yang ketiga, dari temuan di lapangan juga ditemui fakta bahwa ternyata ada 9 figur yang dianggap bisa meneruskan Pak Jokowi nantinya. Yang pertama dan kedua, sahabat, sudah jelas ya. Untuk yang ketiga, mari kita aktifkan partisipasi politik kita dalam Rembuk Rakyat online lewat polling yang disediakan PSI di laman rembukrakyat.psi.id. Perkembangan selanjutnya, ya mari kita pantau bersama-sama. Karena politik itu dinamis, kawan. Karena itulah ia jadi sangat menarik. Ya demikian sahabat, catatan ringan mengenai Jokowi masih dicintai, Giring mengundurkan diri, dan 9 calon presiden. Kira bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.